Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Pada kesempatan hari ini saya akan membahas materi kita, yaitu kelanjutan dari materi dasar sistem komputer, yang mana pada pertemuan yang ke-6 ini saya akan membahas tentang aritmatika bilangan, mulai dari aritmatika bilangan desimal, aritmatika bilangan biner, aritmatika bilangan oktal, dan aritmatika bilangan heksadesimal. Aritmatika. Jadi aritmatika itu berasal dari bahasa Yunani yang bisa diartikan sebagai angka, atau dulu disebut sebagai ilmu hitung, merupakan cabang matematika yang mempelajari operasi dasar bilangan. Oleh orang awam, kata aritmatika sering dianggap sebagai sinonim dari teori bilangan. Tetapi bidang ini adalah bidang aritmatika tingkat lanjut yang berbeda dengan aritmatika dasar. Jadi seperti Anda lihat, ya, aritmatika itu adalah ilmu dasar yang merupakan bagian dari matematika. Operasi dasar aritmatika adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi walaupun operasi-operasi lain yang lebih canggih seperti persentase, akar kuadrat, pemangkatan, dan logaritma kadang juga dimasukkan ke dalam kategori ini. Jadi aritmatika itu adalah cabang ilmu matematika yang paling dasar, tertua, dan pertama diajarkan. Jadi aritmatika sudah diajarkan sejak kelas 1 SD. Mungkin saat ini di TK sudah belajar kita tentang perhitungan, berupa pengenalan bilangan, macam-macam bilangan, nilai tempat, dan operasi sederhana seperti penjumlahan dan pengurangan. Kemudian nanti anak-anak SD mengenal perkalian, pembagian, pecahan, pemfaktoran, dan lain sebagainya. Jadi selain itu, aritmatika adalah cabang matematika yang paling praktis karena dalam kehidupan sehari-hari orang-orang banyak berhubungan dengan bilangan seperti nomor urut, banyaknya barang, waktu, harga barang, dan lain sebagainya. Sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak terlepas yang dari namanya angka ataupun bilangan. Yang pertama adalah aritmatika bilangan desimal. Di sini nggak saya bahas lagi karena tentunya Anda sudah lebih tahu karena sudah dari SD kita belajar. Jadi semua sudah tahu 1 tambah 1 itu sama dengan 2, 2 kali 2 itu 4, dan seterusnya. Jadi itu nggak akan kita bahas lagi untuk aritmatika bilangan, dan silakan dibaca dan dipelajari sendiri untuk mengulang-ulangnya. Yang kedua adalah aritmatika bilangan biner. Yang pertama kita masuk ke penjumlahan bilangan biner. Jadi penjumlahan bilangan biner itu serupa dengan penjumlahan pada bilangan desimal. Dua bilangan yang akan dijumlahkan disusun secara vertikal dan digit-digit yang mempunyai signifikasi sama ditempatkan pada kolom yang sama. Jadi digit-digit ini kemudian dijumlahkan, dan jika jumlahnya lebih besar dari bilangan basisnya, 0 untuk desimal dan 2 untuk biner, maka ada bilangan yang disimpan. Bilangan yang disimpan ini kemudian dijumlahkan dengan digit di sebelahnya, ya, jadi di sebelah kirinya, dan seterusnya. Dalam penjumlahan biner, penyimpanan akan terjadi jika jumlah dari 2 digit yang dijumlahkan adalah 2. Operasi ilmu hitung dengan bilangan biner juga mengikuti aturan yang berlaku untuk bilangan desimal. Bahkan lebih sederhana karena angka-angka yang terlihat hanyalah 0 dan 1. Untuk mendapatkan aturan penambahan dalam bilangan biner perlu dibahas 4 kasus sederhana sebagai berikut. Yang pertama, bilangan kosong ditambah dengan kosong. Jadi bilangan kosong atau bilangan 0 ditambah dengan 0 hasilnya adalah 0. Jadi perwakilan biner dalam hal ini adalah 0 tambah 0 sama dengan 0. Sedangkan bilangan 0 ditambah dengan 1 maka hasilnya adalah 1.
dengan bilangan biner dapat ditulis sebagai 0 tambah 1 sama dengan 1. Yang ketiga, bilangan 1 ditambah dengan 0 hasilnya 1 setara. Biner untuk ini adalah 1 tambah 0 sama dengan 1. Yang keempat, bilangan 1 ditambah dengan 1 hasilnya adalah 2. Dengan menggunakan bilangan biner, hal ini diwakili oleh 1 tambah 1 sama dengan 1, 0. Atau 1 tambah 1, 0, carry off 1. Kita lihat di sini ya. Jadi keempat kasus di atas itu dapat ditulis pada sebuah kesimpulan sebagai berikut. 0 tambah 0, 0, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 0, 1, 1 tambah 1, 0, carry off atau disimpan 1. Atau pada dasarnya 1 tambah 1 itu adalah 1, 0. Untuk menjumlahkan bilangan yang lebih besar, simpan untuk kolom dengan urutan yang lebih tinggi dilakukan seperti halnya bilangan desimal biasa. Kita lihat contoh menjumlahkan bilangan biner 101 dengan 110. Kita perhatikan di sini, coba Anda perhatikan betul-betul. Lihat ya di sini. Di sini adalah 101 ya, 101 ditambah 110. Bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama adalah 1 tambah 0. Lihat di aturan tadi 1 tambah 0 itu adalah 1. Yang kedua yang ini 0 tambah 1. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 1 tadi adalah 1, 0. Atau sebenarnya di sini 1 tambah 1, 0. Di sini carry off. Karena di sini carry off ya, nggak ada lagi penjumlahan, maka ini 1 ini diturunkan kemari. Sehingga hasilnya adalah 1, 0, 1, 0. Itu hasilnya. Jadi lihat kolom pertama 1 tambah 0, kolom kedua 0 tambah 1, kolom ketiga 1 tambah 1, 1, 0. Itu untuk penjumlahan bilangan biner. Selanjutnya, pengurangan bilangan biner. Jadi pengurangan bilangan biner pada bagian ini hanya akan ditinjau pengurangan bilangan biner yang memberikan hasil positif. Dalam hal ini metode yang digunakan adalah sama dengan metode yang digunakan untuk mengurangkan pada bilangan desimal. Dalam pengurangan bilangan biner, jika perlu dipinjam satu dari kolom sebelah kirinya, yaitu kolom yang punya derajat lebih tinggi. Kita lihat untuk mengurangkan bilangan biner ya, ditinjau terlebih dahulu 4 kasus berikut. Yang pertama adalah 0 kurang 0 sama dengan 0, 1 kurang 0 sama dengan 1, 1 kurang 1 sama dengan 0. Ya, 0 kurang 1 pinjam ke sebelahnya sehingga menjadi 1, 0. Ya, jadi hasilnya sama dengan 1. Hasil terakhir ini mewakili 2 dikurang 1. Tuh, kita lihat nanti contohnya ya. Contoh 110 dikurangi dengan 101. Kita lihat di sini. Yang pertama adalah 0 dikurang 1. 0 dikurang 1. 0 dikurang 1 ini nggak dapat. Ya, jadi 0 dikurang 1 pinjam ke sebelahnya sehingga menjadi 1, 0. Jadi 1, 0 dikurang 1 sama dengan 1. Nih dia. Ini 1 tadi udah dipinjam. Jadi sini menjadi 0. 0 dikurang 0 sama dengan 0. 1 di sini dikurang 1 sama dengan 0. Sehingga 110 dikurang 1, 01 sama dengan 001. Jadi ini prosesnya tadi. Yang pertama kita lihat 0 kurang 1 nggak bisa, berarti 0 dikurang 1 sama dengan 1 karena setelah melakukan peminjaman. Itu kolom kedua 0 kurang 0 sama dengan 0 ya, karena satunya sudah dipinjam. Nah, kolom ketiga 1 kurang 1 sama dengan 0. Itu dia untuk pengurangan bilangan biner. Oke, kita lihat lagi di sini perkalian bilangan biner. Ya, untuk perkalian bilangan biner
Ada bilangan biner mempunyai aturan sebagai berikut. 0 kali 0, 0, 0 kali 1, 1, 0 kali 1, 0, 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1. Jadi perkalian bilangan biner ini dapat dilakukan seperti pada perkalian bilangan desimal. Ya, kita lihat contoh di sini untuk mengalihkan 1110 ya dengan 1101. Langkah-langkah yang harus ditempuh adalah sebagai berikut. Perhatikan benar-benar. Yang pertama adalah 1 ini dulu. 1 dikali 0, 0. 1 dikali 1, 1. 1 kali 1, 1. 1 kali 1, 1. Sehingga hasil yang pertama ini adalah hasil perkalian dari angka 1. Setelah itu lanjut. Ya, dikalikan yaitu yang bagian yang kedua yaitu ini 0. Ya, 0 kali 0, 0, 0 kali 1, 0 sehingga hasilnya di sini semuanya adalah 0. Ya, habis itu lanjut 1 di sini. Seperti biasa dikalikan lagi 1 per 1. Lanjut lagi di sini. Setelah semuanya selesai, baru kita lakukan penjumlahan. Yang pertama 0, 0 ini turun kemari 0. Yang kedua 1 tambah 0 yaitu di sini 1. Ini dia lurusannya. Nih 1. 1 tambah 0 tambah 0. Ini dia yang ketiga ya. Di sini juga dia hasilnya adalah 1. 1 tambah 0 1, 1 tambah 0 1. 1 tambah 0 1. 1 tambah 1 0. Berarti ada carry off 1 di sini. Berarti 0 ya. Tambah 0 sama dengan 0. Ini dia nolnya. So di sini tadi ada carry off. 1 tambah 0 1. 1 tambah 1 ini ya. 1 tambah 1 ini 1. Berarti 0 carry off 1 di sini. Ya berarti 0. 0 tambah 1 1. Ini dia satunya. 1 tadi carry off 1. 1 tambah 1 0. Ya carry off 1. 0 tambah 1 1. 1 tambah 1 1 0. Sehingga 1110 dikali 1101 hasilnya adalah 101101010. Bahkan di sini perlu diperhatikan itu tadi. Yang pertama itu adalah yang sulitnya itu ada mungkin di penjumlahan ini. Ya, terlalu banyak ya. Jadi setiap 1 tambah 1 0 itu di carry off-kan 1. Itu untuk perkalian bilangan biner. Jadi pertama lakukan perkalian, yang setelah itu hasil dari perkalian itu dijumlahkan. Jadi dalam penjumlahan ikutin langkah-langkah aturan-aturan di dalam melakukan penjumlahan bilangan biner. Oke, yang kedua adalah bilangan oktal. Jadi bilangan oktal di sini yang pertama adalah penjumlahan bilangan oktal. Jadi untuk penjumlahan bilangan oktal, jumlahkanlah secara berurut mulai dari digit sebelah kanan. Jadi tetap dalam penjumlahan itu selalu kita mulai dari sebelah kanan, sama seperti penjumlahan bilangan desimal. Untuk dua bilangan yang dijumlahkan, jika hasilnya penjumlahan lebih dari 7, maka akan terjadi carry 1 yang akan ikut dijumlahkan dengan digit di sebelah kirinya. Ingat. Kemudian hasil penjumlahan dikurangi 8 yang akan disimpan sebagai hasil penjumlahan oktal. Jadi kita lihat contohnya di sini. 447 ditambah 7265. Ya, langkah-langkahnya tadi. Yang pertama adalah 7 tambah 5 8. 6 tambah 6 5. 4 tambah 2 7. 4 tambah 7 3. Nah, ya, 4 tambah 7 3 carry off 1 turun 1. Loh, kok bisa, Pak? Bukankah 7 tambah 5? Ya, seyoganya hasilnya adalah 12. Kenapa bisa 4? Lihat di sini. Ya, langkah-langkah tadi. Yang pertama tadi ada 7 tambah 5. 7 tambah 5 itu adalah 12. Aturannya di sini tadi, perhatikan, jika lihat di sini, perhatikan betul-betul. Jika hasil penjumlahan lebih dari 7, ini dia 7, maka akan terjadi carry. Ya, yang akan ikut dijumlahkan dengan digit di sebelah kirinya.
Kemudian hasil penjumlahan dikurangi dengan 8 yang akan disimpan sebagai hasil penjumlahan oktal. Itu harus kita ingat aturannya. Jadi di sini 7 tambah 5 itu 12. 12 itu bukan bilangan oktal. Sehingga 12 dikurang 8 sama dengan 4. Karena dia tadi sudah dijumlahkan, maka di sini ada terjadi yang namanya carry off 1. Ya. Jadi 1 tambah 6 tambah 7, 13. 13 itu bukan bilangan oktal. 13 dikurang 8 sama dengan 5. Carry off 1. Lanjut. 1 tambah 4 tambah 2, 7. Apakah 7 bilangan oktal? Ya, maka langsung ditulis 7. Lanjut kita sebelahnya. 4 tambah 7, 11. Apakah 11 bilangan oktal? Tidak. 11 dikurang 8 sehingga hasilnya 3. Ada terjadi carry off di sini. Karena di sini tidak lagi penjumlahan, maka turunkan langsung satunya kemari. Itu dia. Paham ya? Jadi kalau kita jelaskan ya di sini kita lihat langkah-langkahnya tadi. 7 tambah 5, 12. Karena lebih dari 7 maka terjadi carry off 1. Ya, 7 tambah 5, 12. Sehingga 12 dikurang 8 sama dengan 4. 1 tambah 6 tambah 6, 13. 13 dikurang 8, 5. 1 tambah 4 tambah 2 sama dengan 7. 7 adalah bilangan oktal. Tetap ditulis 7. Jadi tidak ada carry. Ya, 4 tambah 7, 11. Dikurang 8, 3. Terjadi carry. Ya, jadi 1 carry dari penjumlahan terakhir yang akan langsung ditempatkan sebagai hasil penjumlahan bilangan oktal. Paham ya di sini? Selanjutnya, pengurangan bilangan oktal. Lakukan pengurangan secara berurutan mulai dari digit sebelah kanan. Jika bilangan yang dikurangi lebih besar, maka hasilnya akan langsung ditempatkan sebagai hasil pengurangan oktal. Tetapi jika bilangan yang dikurangi lebih kecil, maka akan terjadi buru atau pinjam dari digit sebelah kirinya. Pada bilangan desimal, angka 1 yang dipinjam bernilai 10, sedangkan pada bilangan oktal, angka 1 ini bernilai 8. Perhatikan contoh di bawah ini. Kita lihat yang pertama adalah untuk bilangan oktal ini, 2 dikurang 8. Nggak bisa 2 dikurang 8. 2 dikurang 8. Berarti 2 ini pinjam ke samping. Kenapa 2 kurang 8 menjadi 4? Kalau saya tanya rata-rata 2 dikurang 6 ya 4. Berarti nggak bisa pinjam, katanya menjadi 12. 12 dikurang 6 ya seharusnya 6. Ingat, ini adalah bilangan oktal bukan bilangan desimal. Kalau dulu kita di SD, umpamanya ini bilangan desimal ya, anggap ini bilangan desimal. 2 kurang 6 ya. Nggak bisa pinjam ke sebelah, ini menjadi tambahkan 1 di depannya, jadi 12, 12 kurang 6. Sebenarnya bukan ditambah 1 di depannya, kalau pengurangan bilangan desimal. 2 kurang 6 tidak bisa pinjam, berarti karena bilangan desimal adalah bilangan berbasis 10, maka 2 ditambah 10 sama dengan 12. Nah, jadi di sini begitu juga, 2 kurang 6 nggak bisa pinjam, berarti 2 ini ditambah 8 sama dengan 10. 10 kurang 6, 4. Di sini udah dipinjam tadi 1, berarti sini menjadi 2. 2 kurang 5 nggak bisa, pinjam lagi ke sebelahnya. Ya, berarti 2 ditambah 8. Berarti 2 tambah 8 sama dengan 10. 10 dikurang 5 sama dengan 5. Lanjut ke sebelahnya. Di sini menjadi 3 karena dipinjam lagi dari sini. 3 kurang 4 nggak bisa, pinjam lagi. Ini 3, berarti 3 ditambah 8, 11. 11 dikurang 4 sama dengan 7. Ini menjadi 4. 4 kurang 1 sama dengan 3. Jadi hasil daripada 5, 4, 3, 2 oktal dikurang 1, 4, 5, 6 oktal adalah 3, 7, 5 oktal. Nah, paham ya? Gampang. Nah, jadi kalau kita sudah paham, ya akan gampang untuk menyelesaikan soal-soal contoh yang lainnya. Lihat ini tadi. 2 dikurang 6. Ya, 4. Karena 2 lebih kecil daripada 6, maka terjadi buru. 1 sehingga menjadi 10.
Dari mana datangnya 10? 8 ditambah 2. Ini tadi saya katakan tadi, 8 tambah 2. Ya, sama langkah tadi. Ini juga 8 tambah 2. Tadi 8 tambah 3 menjadi 11 kurang 4. Ya, jadi langkahnya tetap. Jadi tadi 5432 dikurang 1456 itu adalah 3754. Harap bisa dipahami di sini. Ini ada cara-caranya. Bisa 2 kurang 5 tidak bisa, pinjam. Ya, pinjam dari sebelah. Seperti halnya pengurangan bilangan desimal. Kita lanjut. Perkalian bilangan oktal. Langkah-langkah. Kalikan masing-masing kolom secara desimal. Rubah dari hasil desimal ke oktal. Tuliskan hasil dari digit paling kanan dari hasil oktal. Kalau hasil perkalian tiap kolom terdiri dari 2 digit, maka digit paling kiri merupakan carry off untuk ditambahkan pada hasil perkalian selanjutnya. Ini adalah langkah-langkahnya. Kita lihat contohnya. 16 atau 416 bilangan oktal. 4 dikali 16 oktal. Ya, atau 16 dikalikan dengan 4. Jadi kita lihat di sini tadi. Yang pertama tadi katanya adalah kalikan masing-masing kolom secara desimal, rubah dari desimal ke oktal. Jadi kita lihat di sini. 4 dikali 6. 4 dikali 6. Jadi 4 dikali 6 itu ya, ini secara desimal kita buat adalah 24. 24 ini masih desimal. Jadi 24 ini kita rubah ke oktal. Ya, 24 ini oktalnya itu adalah 30. Ya, 30 oktal. Jadi 30 oktal ini berarti 4 kali 6 adalah 0 kita tulis, sedangkan 3-nya ini adalah carry off. Jadi sama dia. Soalnya ada 4 kali 1. 4 kali 1 4. Ya, tambah 3 7. 7 desimal sama dengan 7 oktal. Sehingga hasilnya adalah 4 dikalikan dengan 16 70. Oke, bisa kira-kira ya. Oke, selanjutnya penjumlahan bilangan heksa. Jadi pada operasi penjumlahan bilangan heksa sama seperti penjumlahan bilangan biner, bilangan oktal, bilangan heksa. Artinya, kalau di heksadesimal, jika hasil penjumlahan lebih besar pada 15, maka hasil tersebut dikurangi dengan 16. Contoh di sini, 7 tambah 9. 7 tambah 9 itu 16. Heksa itu nggak ada bilangan 16. Maka 16 dikurang 16 sama dengan 0. Carry off 1. Ya, 1 tambah 4 tambah 2, 7. Sehingga 47 ditambah 29 heksa, hasilnya adalah 70 heksadesimal. Yang kedua, pengurangan bilangan heksadesimal. Pada operasi ini sama halnya juga dengan pengurangan bilangan desimal. Kita lihat contoh. 1256 dikurang 479. Yang pertama adalah 6 kurang 9. 6 dikurang 9, ingat 6 nggak bisa dikurangkan 9, berarti pinjam 1. Karena pinjam 1 menjadi 6 ditambah 16 sama dengan 22. Jadi 22 dikurang 9. 22 dikurang 9 itu 13. Ingat, heksadesimal nggak ada angka 13. 13 itu ganti dengan huruf D. Oke, samping lagi. Sini tajin 4. Ya, kurang 7 nggak bisa, pinjam. Berarti 4 tambah 16. 20 dikurang 7 juga di sini 13. Ya, 13 itu A10, B11, C12, D13 diganti dengan angka 13. Di sini menjadi 1. Pinjam lagi ke sebelah. 1 tambah 16, 17. 17 dikurang 4, 13. Sehingga sini menjadi D. Sehingga bisa kita simpulkan 1256 dikurang 479 itu sama dengan D. Oke, ya. Jadi semuanya serasa sudah bisa ini. Lanjut perkalian bilangan heksadesimal. Ya, tidak ubahnya sama dengan perkalian bilangan oktal. Jadi kalikan dia dulu secara desimal. Yang pertama berarti 7 dikali dengan 5. Ini dulu kita lihat. 7 dikali dengan 5. 7 dikali 5 itu sama dengan 35.
Ya, 35 bilangan oktal itu enggak ada ya, 35, sehingga 35 itu dirubah ke bilangan heksa. Berarti kalau 35 itu dirubah ke bilangan heksa ya, dari desimal ke heksa, dia menjadi 23 ya. Berarti 735, 16 tambah 16 32 ya. 32 ke 35 berarti dia sisa 3. Paham maksudnya? 35 coba Anda kalikan, 35 dibagi 16 sama dengan 2 sisa 3. Sehingga hasilnya adalah 23. Jadi 3 dituliskan di sini, 3 dituliskan di sini ya, sedangkan 2 carry off kemarin. Jadi sini 7 kali 1 7 tambah 2 9. Lanjut lagi, 1 kali 5 5, 1 kali 1 1. Setelah itu kita jumlahkan, 3 turun. Ya, 9 tambah 5 14, 14 itu E. Ya, ini 1 tuh turun. Sehingga 17 dikali 15 sama dengan 1E3. Itu untuk perkalian bilangan heksadesimal. Oke, kita lanjut. Apa kelanjutannya? Kelanjutannya di sini adalah latihan. Yang pertama, konversikan bilangan desimal di bawah ini ya ke bilangan biner, oktal, dan heksa. Berarti 52 ini kalian ya rubah ke bilangan biner dulu. Habis itu 52 rubah lagi ke bilangan oktal, 52 rubah lagi ke bilangan heksa, terus sampai F, seperti itu caranya. Itu soal yang pertama. Lanjut soal yang kedua, konversikan. Ini konversikanlah bilangan biner di bawah ini ke dalam bilangan desimal, oktal, dan heksa. Berarti rubah dia. Ini berapa nilai desimalnya, berapa nilai oktalnya, berapa nilai heksadesimalnya. Oke. Soal selanjutnya. Ini bilangan oktal, rubah ke bilangan desimal, biner, dan oktal, dan heksadesimal. Maaf. Ini oktalnya. Berapa desimalnya, berapa binernya, berapa heksadesimalnya. Lanjut. Ini dari heksadesimal, ya. Ini nilai heksadesimalnya. Coba rubah berapa nilai desimalnya, berapa nilai binernya, dan berapa nilai heksanya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini aritmatika. Sama tadi seperti contoh. 10101011 ditambah 1111. Ini penjumlahan bilangan biner. Ini penjumlahan bilangan oktal. Ini penjumlahan bilangan heksa. Sedangkan ini pengurangan bilangan biner, pengurangan bilangan oktal, pengurangan bilangan heksa. Ini perkalian bilangan biner, perkalian bilangan oktal, perkalian bilangan heksa. Ya. Jadi untuk tugas ini ya, dari tadi ada beberapa bagian pengkonversian bilangan desimal, biner, oktal, dan heksa ditambah dengan aritmatika. Ini semuanya dikerjakan tulis tangan. Ya, dikerjakan tulis tangan, karena nanti banyak yang nanya, Pak, ini kerjanya tulis tangan diketik atau di mana? Itu. Jadi tulis tangan, kerjakan di kertas double folio, terserah kalian mau di kertas A4 atau HPS. Ya, silakan dikerjakan di mana enaknya menulis, di mana kalian rapi menulis, silakan ditulis. Jangan lupa nanti ya dikumpulkan sama seperti biasa tugas-tugas sebelumnya, sebelum UTS atau sebelum UAS nanti akan dikumpulkan. Itu untuk tugas ini. Oke, ya, yang terakhir adalah buatlah soal untuk pembagian bilangan biner, oktal, dan heksa, dan jawablah soal tersebut dengan penjelasan. Jadi setiap langkah nanti dari pembagian bilangan biner, oktal, dan heksa ini ya dijelaskan. Datangnya dari mana, kenapa hasilnya bisa seperti itu. Terima kasih, selamat mengerjakan tugas, selamat belajar.